Ada 5 hikmah yang sangat penting kita petik dari peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan mahabbatullah. Jadi rasa cinta kita kepada Allah dapat diaplikasikan dalam bentuk kita malu terhadap Allah jika meninggalkan ibadah. Kemudian kita rasa rendah diri kepada Allah sehingga kita meninggalkan maksiat. Kemudian kita gemetar terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana upaya kita selalu untuk meningkatkan ubudiyah kita, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dalam bentuk meningkatkan ibadah amaliyah, baik itu yang wajib maupun yang sunat. Seperti ibadah salat yang sangat penting. Karena Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj adalah menjemput perintah salat yang pokok, yang sangat penting dalam beragama. Yang kedua, bagaimana menanamkan rasa marakabatullah atau penguasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita berada, Allah selalu melihat kita. Allah selalu mengkontrol diri kita. Allah selalu mengawasi diri kita. Maka suatu saat nanti kita akan mempertanggungjawabkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa kita ini diawasi oleh Allah, sehingga kita ini dalam perilaku hidup sehari-hari kita selalu melakukan kebaikan dan menghindari kemaksiatan. Karena apabila kita melakukan kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan, semuanya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga yang akan menanggung atau merasakan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun jabatan dan pangkat profesi kita dalam hidup kita sehari-hari, kalau kita sudah merasa diri kita dalam pengawasan Allah, insyaallah kita akan selalu berbuat baik. Yang ketiga, hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Karena perjalanan Rasulullah sebelum Isra Mi'raj itu dibersihkan hati. Karena penyakit yang sangat berbahaya itu terdapat di dalam hati. Seperti iri hati, riya, takbur, sum'ah, sombong, itu semuanya ada di dalam hati kita. Kata Tuhan dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun azim. Di dalam hati itu ada penyakit. Bila mana kita tidak membuang penyakit yang ada dalam hati, maka Allah akan menambah penyakit yang ada dalam hati. Jadi penyakit hati ini tidak bisa diobati secara medis, melainkan adalah dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita. Karena perjalanan Rasulullah itu ada seorang perempuan tua yang cantik yang memanggil Rasulullah untuk berhenti. Ini adalah gambaran dunia yang semakin tua semakin cantik. Bila mana Rasulullah itu berhenti pada saat itu, maka umat Rasulullah itu akan selalu cinta terhadap dunia. Orang cinta terhadap dunia ini kadang-kadang takut mati. Jadi bagaimana cara kita mengendalikan keinginan hawa nafsu kita, jangan terlalu mencintai dunia. Maka oleh karena itu, hendaklah kita bersifat sederhana hidup di dunia ini. Dan kelima, yang terakhir, janganlah sampai kita mengikuti ajakan-ajakan setan yang menyesatkan. Karena Rasulullah dalam perjalanan itu dikejar oleh setan Jibril. Ya, sebagaimana Rasulullah itu diajarkan sepotong doa, Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi yadurun. Setelah Rasulullah membacakan doa ini, maka setan yang mengejar Rasulullah itu tersungkur lemah. Maka ini disunatkan untuk membaca sebelum mengangkat takbir, agar ibadah kita, salat kita itu bisa khusyuk dan tawadhu di dalam salat. Tidak menghayal, ya tidak kemana-mana pikiran kita dalam salat. Jadi marilah kita ambil hikmah
keempat, pertama bagaimana cara kita mencintai Allah, penerapannya dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan tawaduk. Yang kedua, bagaimana kita menerapkan rasa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita merasa diri kita diawasi oleh Allah, maka kita akan melakukan pekerjaan perbuatan amal saleh dan meninggalkan maksiat. Yang ketiga, mari kita membersihkan jiwa hati kita. Bila mana kita sudah bersih hati, hubungan kita dengan Allah bagus, hubungan sesama manusia pun juga bagus. Hablum minan nas. Tidak ada pertikaian, tidak ada perselisihan. Yang keempat, bagaimana kita mengendalikan keinginan hawa nafsu, jangan terlalu mencintai dunia. Yang kelima, terakhir, bagaimana kita bisa mengalahkan setan yang selalu menggoda diri kita.